Dengaran suaranya? Jelas Ustadz. Ya, ya. Baik, silakan dimulai Ustadz. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam majelis yang barokah, majelis ilmu, yaitu pengajian melalui Zoom, yang mana pada pagi ini diamanahkan kepada saya untuk membawa materi dan akan kita sampaikan pada 1 jam kurang lebih ke depan. Baik, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Judul kajian kita pada pagi hari ini adalah kitab yang berjudul Hal Ta'lam. Kitab ini sebenarnya intisari dari pengajian-pengajian ta'lim yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Akhras hafizahullah, salah satu murid al-muhaddis al-faqih al-usuli Syekh Abdullah al-Harari rahimahullah. Kitab ini pada dasarnya adalah kitab yang menjelaskan beberapa nasihat-nasihat, baik secara nasihat dalam mengarungi hidup ini, kemudian juga ada diselipkan beberapa tauhid atau akidah. Salah satu ciri khas dakwah dari Syekh Abdullah al-Harari, murid-muridnya dan murid-muridnya selalu tidak melupakan apapun materi pengajiannya, selalu menyampaikan tentang akidah. Pada kesempatan ini, kitab yang akan kita bahas adalah kitab Hal Ta'lam. Yang mana apakah engkau mengetahui? Jadi dimulai dengan cara bertanya. Syekh Muhammad Akhras itu membuat sebuah pertanyaan, hal apakah engkau mengetahui? Kemudian dikasih judul dan dibahas sampai beberapa halaman. Nah, inilah akan kita bahas insya Allah
Kita mulai saja. Pada pengajian ini akan kita kaji Hal Ta'lam juz kedua. Juz pertama dan juz kedua. Itu dua-duanya karangan Syekh Muhammad Akhros. Pada pagi hari ini akan kita kaji juz yang kedua, yaitu salah satu doa yang warid, yang pernah dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seharusnya kita perbanyak juga doa ini dalam setiap harinya. Qala al-muallifu rahimahullah, hal ta'lam ma ma'na qawlihi alaihi salatu wassalamu Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa was-sadada wal-afafa wal-ghina. Ini doa sangat bagus untuk diperbanyak karena warid dari Rasulullah. Dalam berdoa, lafaz-lafaz doa harus sesuai dengan ajaran yang disampaikan Al-Quran dan hadis dan tidak bertentangan dengan akidah. Maka doa ini langsung warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bunyi Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa was-sadada wal afafa wal ghina. Apa makna dari doa tersebut? Doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud. Rawa Muslimun an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa was-sadada wal-afafa wal-ghina. Doa yang lebih baik itu adalah doa yang warid yang disebutkan di dalam Al-Quran atau doa yang warid dari hadis-hadis Nabi. Maka kalau ingin berdoa, maka berdoalah dengan doa yang disebutkan di dalam Al-Quran, lafaznya ada dalam Al-Quran, atau lafaznya disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti doa yang kita bacakan ini warid dari Rasulullah. Maka kalau ingin berdoa, walaupun dia pandai berbahasa Arab, misalnya pandai ngarang doa, ya kan? Pandai ngarang doa, pandai merangkai kata, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi lebih baiknya kalau kita berdoa, gunakanlah doa yang warid dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa itu adalah doa yang kita bacakan ini, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa was-sadada wal-afafa wal-ghina. Pertanyaannya, apakah makna dari doa tersebut? Nah, ini akan kita bahas. Ini menarik sebenarnya. Saya sengaja angkat topik ini karena uslub penyampaian Syekh Akhros ini dia berbentuk ringan, pertanyaan, kemudian disebutkan faedah, ya kan? Kemudian dijelaskan oleh beliau. Kalau kita lihat redaksinya, ya Allah, saya memohon kepadamu, berikan saya huda, tuqa, sadad, afaf, dan gina. Ada 5 kosakata
Yang ini kita minta kepada Allah dalam doa tersebut. Yang pertama al-huda, yang kedua at-tuqa, yang ketiga as-sadad, yang keempat al-afaf, yang kelima al-ghina. Ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ini kepada kita. Yang pertama adalah at-tuqa. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikan kepada saya al-huda. Apa arti al-huda? Ya, al-huda itu as-sabatu 'alal Islam walizdiyadu min a'malil huda. Arti al-huda, ya Allah berikan kepada saya petunjuk atau al-huda. Apa arti al-huda? Ya Allah berikan kepada saya ketetapan, tetap dalam Islam, dan berikan saya tambahan kekuatan untuk melaksanakan perbuatan amal-amal yang baik. Itu arti al-huda. Jadi al-huda itu artinya, petunjuk itu artinya, ya Allah berikan kepada saya tetap dalam Islam sampai wafat, dan berikan saya kekuatan agar bisa melaksanakan amal-amal kebaikan. Amal-amal soleh. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang tentu kita sudah sering mendengarkan bahwa seorang muslim itu wajib dalam Islam sampai dia wafat. Bahkan dilarang untuk berniat untuk keluar dari Islam. Walaupun niatnya 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 1 menit ke depan, itu tidak boleh. Tidak boleh berazam, berniat keluar dari Islam. Harus tetap dalam Islam. Ini yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, tetapkan saya dalam Islam sampai wafat. Karena dalam Al-Quran disebutkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu. Perintah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sembahlah Allah itu sampai datang kepadamu yakin. Apa itu yakin? Yakin itu adalah kematian, wafat. Artinya, sembahlah Allah dalam keadaan kamu muslim. Tetaplah dalam keadaan muslim sampai kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan saya dalam Islam sehingga saya wafat dalam keadaan Islam. Nah, ini doa harus diperbanyak. Allahumma inni as'alukal huda. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian kalau sudah kita berdoa kepada Allah untuk selalu dalam keadaan huda, maka wattuqa. Allah sampaikan di sini, pengarang kitab menyampaikan at-tuqa, yaitu ketakwaan. Apa definisi takwa itu? Huwa ada'ul wajibat wajtinabu al-muharramat. Takwa itu sering kita ucapkan, bahkan kalau setiap khutbah Jumat, bagi yang laki-laki khususnya, itu khotib tidak pernah lupa untuk berwasiat, untuk wasiat takwa. Misalnya mengatakan, mari bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Meninggalkan semua yang wajib, mengerjakan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram. Ada'ul wajibat wajtinabul muharramat. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikan kepada saya huda wattuqa, yaitu
mengerjakan kewajiban tanpa terkecuali dan meninggalkan larangan yang haram tanpa terkecuali. Semuanya kita laksanakan. Yang wajib tanpa terkecuali semuanya kita laksanakan. Dan yang haram tanpa terkecuali apapun jenis keharamannya kita tinggalkan. Inilah definisi takwa. Ya, inilah definisi takwa. Dan tentunya tidak akan jadi orang yang bertakwa kecuali memiliki ilmu agama. Seseorang tidak akan sampai derajat takwa kecuali sebelumnya mengetahui yang fardu ain. Mengerjakan yang wajib, tentunya dia tahu yang harus dia pelajari pertama apa saja yang wajib dalam agama Islam. Meninggalkan yang haram, tentunya dia harus tahu apa saja yang haram dalam Islam. Bagaimana dia mengerjakan yang wajib kalau dia tidak tahu apa yang wajib? Bagaimana dia meninggalkan yang haram kalau sebelumnya dia tidak pernah belajar apa saja yang diharamkan dalam agama kita? Maka dari sini dipahami tak ada alasan siapapun orangnya, baik dia pekerja, pengangguran, anak kecil yang sudah balik atau remaja atau orang tua, semuanya harus mempelajari apa yang diwajibkan, apa yang dilarang dalam agama. Itulah istilah kita mempelajari ilmu yang fardu ain. Alhamdulillah, Syahamah terkenal dimanapun majelisnya selalu mengajarkan yang terdahulu, yang lebih utama diajarkan adalah yang fardu ain. Di antara yang fardu ain adalah tentang ma'rifah, tentang i'tiqad, keyakinan kita, daruriyatul i'tiqad, hal-hal pokok dalam akidah yang berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci yang diturunkan, iman kepada para nabi dan para rasul, iman terhadap hari akhirat, dan qadar baik atau qadar buruk. Nah, inilah yang disebut dengan iman. Yang sering orang sebutkan di Indonesia ini rukun iman. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, ya, belum ada kata terlambat. Yang belum mempelajari yang fardu ain, maka pelajarilah. Ya, apa saja yang diwajibkan, apa saja yang diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib dipelajari. Itu disebut dengan mengaji fardu ain. Kalau dia berada di sebuah daerah, cari majelis fardu ain. Syahamah, murid-murid dari Syahamah, murid-murid dari Syekh Abdullah, itu semuanya fokus terlebih dahulu mengajarkan yang fardu ain. Saya terkhusus di Medan ini dengan beberapa jamaah majelis kita itu saja. Bukan berarti kita tidak tahu ilmu yang lain, tidak. Tapi ada kaidahnya, ya, barang siapa mengerjakan yang sunnah sehingga terlupakan yang wajib, maka dia tertipu. Maka mari kita kerjakan yang wajib-wajib, baru yang lainnya. Nah, mempelajari yang wajib-wajib, apa saja yang wajib dalam agama, apa saja yang diharamkan dalam agama, itu termasuk hal yang fardu ain, yang diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimat. Nah, inilah arti tuqa. Jadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, saya memohon, berikanlah kepada saya huda dan tuqa. Kita ulangi, apa arti at-tuqa atau ketakwaan? Adalah mengerjakan semua yang wajib, semuanya, tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih. Semua yang wajib harus, ya, harus tahu yang wajib, baru dikerjakan. Kemudian harus mengetahui, ya, diwajibkan untuk mengetahui yang haram-haram agar bisa menghindari yang haram. Maka ada ul wajibat wastinabul muharramat. Inilah arti at-tuqa.
Kemudian yang ketiga, wal afaf. Ya. Apa arti wal afaf? Huwa tanazzuhu 'anil fawahishi wal haram. Apa arti wal afaf? Afaf itu adalah kaffun nafsi 'anil fawahishi wal haram. Yaitu menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji, fawahish, dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Seseorang dituntut untuk menahan diri untuk mengerjakan hal-hal yang keji dan menahan diri dari hal-hal yang haram. Perbuatan keji itu banyak, ya, termasuk akhlak-akhlak yang tercela, itu termasuk keji. Tahanlah dirimu dari hal-hal itu, ya, berbohong, mencuri, berzina, menipu dalam jualan. Ya, menipu dalam jualan itu sering orang lakukan. A'udzubillah. Ditokang-tokanginya dulu timbangannya, yang seharusnya 1 kilo dikurangi beberapa ons. Nah ini kalau kami di Medan ini banyak orang praktekkan itu. Nah ini kan penipuan di dalam berjualan, haram hukumnya. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran, at-tadfif namanya. Wailul lil mutaffifin. Wail, ancaman kepada orang-orang yang mempraktekkan tadfif itu. Ya, jadi ini semuanya perbuatan keji. Seseorang harus menahan diri dari hal-hal perbuatan keji dan haram tersebut. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa was-sadada wal afat. Kemudian adapun al-ghina, apa arti al-ghina? Al-ghina itu adalah kaya hati. Gina itu kalau diterjemahkan adalah kaya. Tapi yang dimaksudkan dalam doa ini kaya adalah kaya hati. Apa maksudnya? Seandainya seseorang dia fakir, dia miskin, ya, tetapi dia kaya hati, ya, maka dia adalah lebih baik daripada orang yang kaya secara harta. Nah, kenapa? Karena orang kaya yang kayanya karena harta, hati mereka itu tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena memikirkan tentang harta yang dia miliki. Bagaimana hartanya agar tidak hilang, bagaimana hartanya akan bertambah, bagaimana menjaga asetnya, bagaimana menjaga perusahaannya, bagaimana menjaga rumahnya, dan lain sebagainya. Jadi hatinya itu tersiksa. Tersiksa. Karena setiap hari dia memikirkan itu. Adapun yang fakir secara harta tapi kaya hati, hatinya yang kaya, walaupun dia hartanya sedikit, fakir, tapi hatinya tidak sakit. Hatinya tidak tersiksa. Ya, seperti sebagian saudara-saudara kita ada yang fakir misalnya, ada yang miskin. Tapi dia hatinya tidak miskin, hatinya tidak fakir, tapi kaya. Dengan arti hatinya sehat, tidak tersiksa. Nah, ini yang dimaksud kaya di sini. Jadi orang yang kaya secara harta, tapi miskin hatinya, dia hatinya akan tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena tiap hari dia akan memikirkan hartanya. Bagaimana hartanya biar tidak berkurang. Sebaliknya bagaimana hartanya biar selalu bertambah, tidak habis, dan lain sebagainya.
Ya, karena akan setiap hari memikirkan orang akan mencuri hartaku, ya, orang akan merusak asetku, orang akan membunuhku, selalu dihantui setiap hari. Kenapa? Karena pikirannya kepada hartanya saja. Maka hatinya akan sakit. Hatinya tidak akan tenang. Hatinya akan selalu galau, gelisah, gundah gulana, dan lain sebagainya. Ini kaya harta, tapi miskin hati. Yang kita inginkan dalam berdoa tadi, ya Allah, berikan saya kaya hati, walaupun miskin harta. Itu. Jadi, saudara-saudara, termasuk saya, termasuk kita, yang kita harapkan kaya hati. Ya, kaya hati. Kaya hati inilah yang dimaksud al-ghina. Ya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ya, wal wassadada wal afafa wal ghina. Adapun as-sadat itu maknanya sama dengan arti tetap kuat dalam mengerjakan kebaikan. Saudara-saudara, kita kembali pada topik kita. Orang yang berdoa agar diberikan oleh Allah hatinya adalah hati kaya, bukan hati miskin. Ya, ini yang kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kaya, kayanya berlimpah, hartanya berlimpah. Ya, kaya raya secara harta. Tapi tiba-tiba serangan jantung. Tiba-tiba sakit, dilarikan ke rumah sakit. Tiba-tiba sakit mendadak. Ya, karena memikirkan hartanya, kekayaannya, asetnya, bagaimana biar tidak berkurang, malah biar bertambah, selalu dipikirkan. Nah, maka ini hatinya disebut miskin. Hatinya disebut miskin. Saudara-saudara, makanya lau ya'lamul fuqara'u madza yahsulu li haula'il aghniya. Seandainya kita orang-orang fakir, ya, saudara-saudara kita yang fakir miskin, seandainya mereka mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang kaya, orang kaya harta, ya, bahwa orang yang kaya harta ini tersiksa hatinya setiap hari, maka orang fakir ini akan selalu bersyukur kepada Allah, akan memuji Allah. Ya Allah, syukurlah saya sekarang begini. Artinya dia akan meningkatkan syukurnya kepada Allah. Maka ada istilah kita, kalau secara harta, lihatlah saudaramu yang lebih sedikit hartamu. Kalau secara ketaatan, lihatlah saudaramu mana yang lebih tinggi ketaatan, agar termotivasi. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi sebagian orang kaya itu secara harta tapi miskin hati, mereka sebagian tiba-tiba mati mendadak. Ba'duhum mata min syiddatil faza'i ala malih. Sebagian wafat dalam keadaan mendadak karena takut terhadap hartanya hilang. Sebagian lagi wafat karena stres, memikirkan hartanya. Sebagian lagi terkena stroke, lumpuh tiba-tiba karena memikirkan hartanya. Makanya seorang muslim la yambagi ayyazunna annal mala kullama kasura yurihun nafas. Maka kita seorang muslim harus selalu ingat, tidak selamanya banyaknya harta akan menjadikan tenang hati kita. Saya ulangi, tidak semua harta, tidak harta yang banyak menjadikan hati tenang. Tidak. Jadi tidak patokan. Kalau banyak hartanya hatinya tenang. Tidak. Tidak menjadi barometer. Jika harta kekayaannya berlimpah ruah hatinya akan tenang. Tidak.
Malah sebaliknya, rata-rata orang yang kaya raya tapi miskin hati, dia akan stres, dia akan sakit, malah stroke, bahkan ada yang sampai lumpuh. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah yang dimaksud dalam doa kita. Ya Allah, berikan saya kaya hati. Walaupun kita miskin, fakir miskin, harta kita sedikit, uang kita sedikit, tapi kita kaya hati. Kita tidak sakit hati kita. Hati kita sehat. Ya, ini yang harus kita perbanyak doa. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa was sadada wal afafa wal ghina. Selanjutnya, di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Ini ayat tidak boleh diartikan Rasulullah itu sesat, tersesat secara akidah. A'udzubillah. Ada dulu penceramah, saya lupa namanya, dia menafsirkan ayat ini dengan sembarangan, sehingga banyak diprotes. Karena orang yang menisbatkan diri Nabi Muhammad kepada kesesatan, ya, dia tidak tahu arti ayat wa wajadaka dhallan fahada. Bukan arti sesat di sini secara harta, secara akidah tidak. Tetapi apa artinya? Kita lihat. Laisa ma'nahu kahaula'il aghniya alladzina yajma'una malayinad darahim wad danadir. La. Bukan makna ayat ini ya seperti orang-orang kaya raya yang mengumpulkan jutaan dirham dan dinar. Ya, bukan kayak orang konglomerat, orang kaya raya, jutawan. Tidak. Bukan itu maksud ayat ini. Akan tetapi arti ayat ini adalah innama ma'nahu wajadaka za faqrin fa'ardaka bima a'taka minar rizq. Jadi di sini adalah bukan artinya Nabi Muhammad tersesat secara akidah seperti pendakwah yang viral itu, saya lupa namanya. Nah, ini tidak boleh diartikan. Sedangkan yang dimaksudkan tafsir wa wajadaka dhallan fahada, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, za faqrin fa'ardaka. Yang dulunya memang Nabi kita ini dari awal kita tahu sejarahnya, beliau adalah seorang yang miskin. Kemudian beliau yatim. Maka fa'ardaka, maka Allah meridhoimu wahai Muhammad. Bima a'taka minar rizq, dengan apa yang Allah berikan dari rizki kepadamu. Jadi arti wa wajadaka dhallan fahada ya, itu bukan tersesat dengan arti tersesat secara akidah. Kemudian ayat yang lain dalam surah yang sama, wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu artinya yang dulunya Nabi Muhammad memang kita tahu bersama dalam sejarah yaitu miskin. Kemudian Allah ridhoilah Nabi Muhammad dengan apa yang Allah berikan dari rezeki kepadanya. Fa'amma makna fa'aghna sara indakal kifayah. Artinya Allah memberikan kecukupan kepada Nabi Muhammad. Ya. Walaupun secara zahirnya Nabi kita tidak banyak harta dengan arti seperti orang-orang yang mengumpulkan harta tanpa memikirkan haram atau halal. Tidak. Walaupun Nabi kita tidak banyak harta,
tapi Allah berikan kecukupan. Segala sesuatu cukup Allah berikan. Tidak ada merasa kekurangan. Itu arti fa'aghna. Ya. Fasara yajidu kifayatahu wa kifayata ahli. Sehingga Nabi kita cukup untuk belanjanya dan belanja anak istrinya, keluarganya. Ya. Merasa cukup. Walaupun secara nilai nominalnya mungkin sedikit, tapi selalu merasa cukup. Tidak merasa kurang. Dan kenyataannya begitu. Ya. Dan termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan yang sedikit bisa banyak. Makanan yang sedikit bisa banyak. Ya, kalau kita lihat zahirnya kan sedikit, tapi cukup kepada ratusan orang para sahabat. Cukup beberapa orang yang hadir di rumah itu, walaupun kalau lihat secara nyata itu cukup untuk satu orang. Tapi karena Allah menjamin mencukupi Nabi kita, dan itu mukjizat kepada Nabi kita. Makanan yang sedikit bisa banyak. Makanan yang sedikit bisa cukup kepada orang yang banyak. Subhanallah. Nah, inilah yang harus dipahami. Kemudian kita lanjut. Kemudian pamaknal ayati ba'da an kunta a'ilan laysa laka kifayatuka. Yang awalnya Nabi tidak dicukupi, sekarang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai aghnaka ai a'taka kifayataka. Artinya Allah berikan kecukupan kepadamu wahai Muhammad. Maka fa aksarul anbiya'i fakanu fuqara. Kebanyakan para nabi dan para rasul di masa hidupnya adalah orang-orang fakir secara harta. Orang-orang miskin secara harta. Akan tetapi Allah mencukupi mereka. Allah mencukupi mereka dengan arti belanja yang mereka butuhkan Allah cukupi. Ya, seperti yang kita kisahkan, kisah tadi, makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak. Tentunya ini adalah mukjizat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjut. Adapun ayat ini, wa wajadaka ailan fa'aghna, bukan maknanya, wahai Muhammad, Allah jadikan kamu kaya raya. Ya. Tamliku ma yakfi asyarata anfus au 20 au 30 au 40. Lah. Bukan berarti Nabi kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang konglomerat, orang kaya raya sehingga kekayaannya cukup 7 generasi setelah wafatnya Nabi, tidak. Atau keluarganya berpoya-poya dengan harta yang ditinggalkan oleh Nabi atau diberikan oleh Nabi, tidak. Nah, maknahu dulunya engkau wahai Muhammad fakir Nabi kita. Farizqukal farazaqakal kifafa al-ghina, sehingga Nabi kita diberikan oleh Allah kecukupan. Makanan yang sedikit Allah cukupkan. Makanan yang sedikit Allah berikan kecukupan. Uang yang sedikit Allah berikan kecukupan. Tidak merasa kurang, selalu ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan ayat wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan fa'aghna. Kemudian ginan nafsi yuqalu lahu gina. Kaya hati itu disebut dengan kaya. Adapun kaya secara harta itu disebut juga sebagai kaya. Ya. Maka kesimpulannya kaya itu terbagi dua. Kaya yang pertama disebut kaya az-zaid, ya. Wal qismus tsani al-ghina bil mal al-kifafu allazi talabahu rasulu minallah. Yaitu kaya yang pertama, makna kaya di sini adalah kaya secara harta, yaitu ingin meminta tambahan harta, tambahan uang, tambahan kekayaan. Makna kedua, kaya di sini adalah kaya hati, yaitu minta kecukupan dari Allah. Walaupun nominal hartanya, uangnya sedikit,
tapi merasa cukup. Allah cukupi kebutuhannya. Inilah yang diminta Allah. Inilah yang diminta Nabi Muhammad kepada Allah dalam doa tersebut. Maka wal qismu tsani al-ghina bil mali al-kifaful ladzi talabahu ar-rasulu minallah. Ay yaj'ala rizqa ahli baitihi kifafan wa fi riwayatin qutan. Dengan arti Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah cukupkanlah keluargaku. Apapun yang mereka inginkan dicukupkan oleh Allah. Walaupun nominal harta, uangnya sedikit. Itulah yang disebut dengan kaya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi atau At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengatakan, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan hidup saya adalah miskin, ay mutawadi'an, dalam keadaan tawadhu'. Wa amitni miskinan, dan ya Allah jadikanlah, wafatkanlah saya dalam keadaan miskin. Apa arti wafatkanlah saya dalam keadaan miskin? Artinya ij'al akhiru ahwali fid dunya at-tawadu'. Jadikan akhir keadaan saya di dunia ini adalah tawadu'. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah saya bersama mayoritas kumpulan orang-orang miskin. Ya, kumpulan orang-orang miskin. Apa artinya? Ai al-mutawadi'in. Jadi kalau pernah dengar hadis Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin, ini artinya adalah tawadu'. Ya Allah, berikan saya hidup dalam keadaan tawadu', dan wafatkanlah saya dalam keadaan tawadu', dan bangkitkanlah bersama orang-orang yang tawadu', mutawadi'in. Bukanlah makna ayat, bukanlah makna hadis ini Allahumma berikan saya, ya, bukan arti hadis ini Allah yarzuqahu kifayatah. Bukan artinya hadis ini Allah tidak memberikan kepada Nabi Muhammad kecukupan harta, kecukupan kebutuhan, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi kita telah dicukupi kebutuhannya, dicukupi rizkinya, wa wajadaka ailan fa'aghna. Inilah arti hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Saudara-saudara, maka kalau dapat hadis yang berbunyi Allahumma ahyini miskinan, bukan berarti Nabi Muhammad minta kepada Allah agar dijadikan orang melarat. Tidak ada kecukupan dalam kebutuhan sehari-hari, tidak. Ya, bukan ini maksudnya. Tetapi yang dimaksud miskinan di sini adalah tawadu'. Ya, tawadu'. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya. Maka kita kembali kepada topik doa kita ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa was sadada wal afafa wal ghina. Ini doa yang sangat bagus untuk didoakan, dibaca setiap kita berdoa, karena langsung Nabi kita yang mengajarkan dalam hadisnya, dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi menjelang siang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Allah jadikan kita orang-orang yang seperti dalam doa ini, at-tuqa wal huda was sadada wal afafa wal ghina. Mudah-mudahan pengajian ini bermanfaat. Kita ulangi lafaznya, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa was sadada wal afafa wal ghina. Inilah mungkin pengajian kita. Mudah-mudahan ini pengajian pertama. Tadi ada kesalahan teknis. Biasalah pertama kali banyak
teknis-teknis yang perlu dipersiapkan. Kalau keterlambatan ini menjadikan saudara-saudara merasa sedih, hilangkanlah kesedihan itu. Insya Allah akan kita mengaji selanjutnya dengan kitab yang sama. Inilah tema kita pada hari ini. Maka kita cukupkan saja sampai di sini. Silahkan dicatat, saya ulangi doanya. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa was-sadada wal-afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa was-sadada wal-afafa wal-ghina. Kitab ini di Sahamah mungkin belum ada, tapi kami ketika di Libanon ini sudah kami talaktikan. Ini kitab ada 2 juz, 2 jilid. Jilid pertama dan jilid kedua. Nama kitabnya Hal Ta'lam, yang mana isinya banyak nasihat-nasihat, diselipkan dengan akidah dan lain sebagainya. Dikarang oleh salah satu murid Syekh Abdullah Al-Haruri yang termasuk sesepuh, ya, sesepuh kita di sana, dan berdakwah terkhusus di daerah Eropa. Beliau berdakwah sering daerah Perancis, daerah Jerman, daerah Swiss, daerah-daerah Eropa yang lain, karena beliau berdakwah terkadang menggunakan bahasa Perancis, terkadang menggunakan bahasa Arab, tapi kebanyakan dakwahnya menggunakan bahasa Arab. Kita ketahui bersama Syekh Abdullah Al-Haruri banyak muridnya, ya, dan menyebar di seluruh penjuru dunia, termasuk Syekh Muhammad Akhras rahimahullahu wa hafizahullah ta'ala. Mari, kalau ingin lihat pengajian beliau banyak, ya, di YouTube juga ada. Ya, silahkan dibuka, tapi berbahasa Arab. Nah, pengajian kita ini menggunakan bahasa Indonesia, kita terjemahkan dari kitab beliau langsung. Dan kita sudah talakkikan, alhamdulillah, ketika kita berada di daerah Beirut atau di Libanon ketika itu. Inilah mungkin pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri saja karena hari ini hari Jumat. Untuk saudara-saudara saya yang daerah di luar Medan mungkin sudah mulai persiapan Jumat. Sampai sini dulu, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dicatat saja mungkin. Ya, kepada admin, apakah sampai di sini kira-kira? Baik Ustadz, mohon diberikan jeda waktu aja untuk teman-teman bertanya, siapa tahu masih memikirkan pertanyaan Ustadz. Ya. Baik. Kalau begitu sampai sini dulu ya. Saya undur diri karena persiapan mau Jumat. Kita mau persiapan khutbah Jumat dan beberapa teman juga. Jadi apabila kata saya salah pada tempatnya, saya mohon maaf. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan iman, dalam keadaan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang meyakini Allah ada tanpa tempat, yang meyakini Allah tidak sama dengan makhluknya, akidah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki arah, tidak memiliki sifat-sifat makhluk dan tidak bisa dibayangkan. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Mohon maaf atas penyampaian saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Barakallahu fiik, Masya Allah. Amin, sama-sama. Saya mohon maaf tadi teknis. Baik Ustadz, siap Ustadz. Kami tutup ya Ustadz.